Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Salsabila dari kelas B Prodi Ilmu Hukum. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja pada mata kuliah kewarganegaraan mengenai materi demokrasi dan pendidikan demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, di mana demos yang berarti rakyat dan kratos atau krate itu yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Dan secara etimologis, demokrasi adalah pemerintahan atau kekuasaan rakyat. Jenis demokrasi terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung ini rakyat secara langsung ikut serta dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang. Dan demokrasi tidak langsung ini rakyat itu menyampaikan kehendaknya melalui wakil yang dipilih saat pemilu. Menurut Mas Wadi Raub, seorang ahli ilmu politik Indonesia, itu mengemukakan ada dua prinsip demokrasi. Yang pertama, kebebasan atau persamaan, di mana kebebasan ini sebagai sarana untuk mencapai kemajuan, dan persamaan berarti setiap orang dianggap sama dalam pemerintahan. Yang kedua, kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang terrealisasi dalam kebijakan yang dibuat untuk kepentingan rakyat dan diawasi oleh rakyat. Selanjutnya, pembagian bentuk pemerintahan menurut Plato. Yang pertama, ada monarki yang dipimpin oleh satu orang dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Yang kedua, ada tirani, dipimpin oleh satu orang, dijalankan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, aristokrasi, dipimpin oleh sekelompok orang dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Yang keempat, oligarki, dipimpin oleh sekelompok orang dan dijalankan untuk kepentingan kelompok sendiri. Yang kelima, ada demokrasi, dipimpin oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Yang terakhir, ada mobokrasi atau ohlokrasi, dipimpin oleh rakyat yang tidak paham dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Akan tetapi, mobokrasi atau ohlokrasi ini tidak terlaksanakan atau tidak tercapai. Aristoteles mengemukakan ada 3 bentuk pemerintahan yang ideal atau good constitution, meliputi monarki, aristokrasi, dan politi, atau perpaduan oligarki dan demokrasi. Sedangkan pemerintahan yang buruk atau bad constitution meliputi tirani, oligarki, dan demokrasi. Kemudian, Machiavelli membedakan ada 2 bentuk pemerintahan. Pertama, monarki. Bentuk pemerintahannya bersifat kerajaan, di mana pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan. Kedua, republik. Bentuk pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Ada satu pengertian demokrasi yang paling populer dikemukakan pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln, seorang presiden Amerika Serikat yang ke-16. Ia mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau government of the people, by the people, and for the people. Kemudian demokratisasi. Demokratisasi ini adalah proses menuju terwujudnya kehidupan demokrasi. Ini adalah serangkaian upaya atau proses yang terus-menerus dilakukan menuju perwujudan kehidupan demokrasi. Ciri-cirinya berlangsung secara evolusioner dan proses perubahan secara persuasif bukan koersif. Dan tahapannya penggantian rezim non-demokratis, pembentukan lembaga, konsolidasi demokrasi, dan praktik sebagai budaya politik. Proses yang tidak pernah selesai. Itu demokrasi adalah suatu proses yang terlangsung terus-menerus dan ideal yang tidak pernah sepenuhnya tercapai. Selanjutnya, demokrasi di Indonesia, terutama demokrasi desa. Sebelum adanya negara, praktik demokrasi telah ada di Indonesia dalam bentuk demokrasi desa. Contohnya, Rembuk Desa Jawa dan Musyawarah Nagari Minangkabau. Kemudian ada 5 unsur demokrasi desa, yaitu rapat, mufakat, gotong royong,
hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Selanjutnya, demokrasi Indonesia modern meliputi 3 hal. Yang pertama, demokrasi di bidang politik, kedua, demokrasi di bidang ekonomi, dan ketiga, demokrasi di bidang sosial. Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang berkembang di Indonesia berlandaskan ideologi Pancasila yang nilai-nilainya bukan ajaran otoritarian atau totalitarian. Dan nilai-nilai demokrasi Pancasila itu meliputi kedaulatan rakyat, republik, negara berdasar atas hukum, pemerintahan yang konstitusional, sistem perwakilan, prinsip musyawarah, dan prinsip ketuhanan. 2 cakupan demokrasi Pancasila. Yang pertama, cakupan luas, yaitu kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Kedua, cakupan sempit, yaitu kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Miriam Budiarjo menyatakan perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru terbagi menjadi 4 masa, yaitu masa Republik Indonesia pertama dari tahun 1945 sampai 1950, dinamakan demokrasi konstitusional atau parlementer. Kemudian masa Republik Indonesia kedua dari tahun 1959 sampai tahun 1965, yaitu demokrasi terpimpin. Kemudian masa Republik Indonesia ketiga dari tahun 1965 sampai 1998, yaitu demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Dan yang terakhir masa Republik Indonesia yang keempat dari tahun 1998 sampai sekarang, yaitu demokrasi reformasi atau sebagai koreksi dan masa sebelumnya, dari masa sebelumnya. Sistem politik demokrasi didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan lembaga yang demokratis. Sistem ini membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin kebebasan warga negara. Landasan negara Indonesia sebagai demokrasi terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sendi-sendi pokok demokrasi Indonesia mencakup ide kedaulatan rakyat sesuai Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara republik, pemerintahan berdasarkan konstitusi, sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan presidensial. Kemudian mekanisme pemerintahannya meliputi negara kesatuan, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sistem multipartai, serta kekuasaan yudikatif melalui Mahkamah Agung. Pendidikan demokrasi ini merupakan hal penting untuk membentuk masyarakat yang bersikap dan berpikir demokratis. Pendidikan demokrasi ini juga mempunyai tujuan, yaitu menanamkan nilai-nilai demokrasi, pengetahuan, dan kesadaran agar masyarakat mampu berperilaku sesuai prinsip demokrasi. Dan penyelaksanaannya harus menyelaraskan antara perilaku masyarakat dengan lembaga politik. Karena tanpa adanya budaya demokrasi, institusi politik tidak dapat berjalan dengan baik. Pendidikan demokrasi dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.